Halo Sobat Steril semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita main ke CSSD lagi. Kita mau bahas tentang cara men-DTT atau mensterilkan laringoskop. Laringoskop adalah salah satu alat yang digunakan untuk pemeriksaan tenggorokan, tergolong kategori semi kritikal. Yuk kita lihat video selanjutnya. Ini dia bagian laringoskop. Jadi pada ujungnya itu kita harus pastikan dulu apakah laringoskop ini berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, kita tes dengan mencoba menyalakan lampunya gitu ya. Jadi sebelum kita cuci, kita pastikan bahwa alat tersebut berfungsi dengan baik, ditandai dengan lampu menyala. Selanjutnya kita buka terlebih dahulu pada bagian tempat baterai ya. Jadi itu pada video kita buka dulu di bagian baterainya. Kita pastikan baterai ini tidak ikut direndam gitu ya, karena nanti bisa rusak. Nah, kita lepas dulu bagian baterai dan bagian laringoskop lainnya. Pada bagian ujung kepalanya itu bisa dilepas ya. Jadi itu kita lepas juga untuk proses pembersihannya. Nah, setelah lepas, jadi terlihat 3 bagian laringoskop yang sudah kita bongkar pasang gitu ya. Kita pisahkan yang baterai, terus bagian lainnya akan kita lakukan perendaman. Kita masukkan ke disinfektan. Di sini pakai ultrasonic cleaner ya. Nanti bisa juga kalau mau di DTT tinggal direndam manual. Kita masukkan ke dalam disinfektan, tunggu beberapa saat sesuai dengan instruksi pabrikan, apakah 15 menit, 30 menit dan segala macamnya. Tunggu sampai seluruh proses desinfeksi selesai, lalu kita angkat untuk dilakukan proses pencucian ya. Nah, ini nanti disesuaikan saja dengan produk desinfektan yang Sobat Steril punya di rumah sakit masing-masing. Nah, ini dibilas dulu di bawah air mengalir. Selanjutnya akan kita keringkan dengan menggunakan spray airgun racer. Jadi disemprotkan saja di seluruh bagiannya yang berongga-rongga dan bagian-bagian kecil yang tidak terjangkau, disemprot sampai kering. Kalau masih ada yang belum kering ya kita lap manual ya, karena nanti ini mau kita sterilkan. Terus kita masuk ke bagian baterai ya. Jadi kan bagian baterai tidak ikut direndam, jadi cuman kita swab aja ya dengan desinfektan yang ada untuk mengelap di bagian permukaan baterainya. Nah, gini dia contohnya ya. Jadi kita tidak mengelap di baterainya, tapi di bagian luar tempat baterainya itu. Jadi tidak ikut direndam gitu ya. Hanya dilap, dibersihkan di area sekitarnya saja. Jangan sampai kena baterainya, nanti bisa jadi rusak. Sudah, setelah semua selesai, maka siap untuk kita masuk ke proses pengemasan. Akan kita sterilkan dengan suhu rendah. Di sini saya menggunakan IO. Nah, seluruh bagiannya sudah kering, jadi kita masukkan ke dalam pouches ya. Sudah kita siapkan pouches, ini semua ikut dimasukkan. Sebelum dimasukkan, kita pastikan dulu bahwasanya setelah tadi kita lakukan pencucian ataupun DTT tadi, bahwasanya laringoskop ini masih berfungsi. Jadi kita pasang lagi, kita rangkai lagi sesuai dengan pada saat datang untuk memastikan lampunya tadi juga tetap menyala. Nah, nanti bisa dilihat aja di videonya ya. Intinya sebelum kita kemas, kita pastikan kembali bahwasanya laringoskop itu tetap berfungsi dengan baik setelah perendaman. Nah, ini di video bisa kita lihat ya, kita rangkai kembali sampai kita pastikan lampu menyala ya. Jadi kalau sudah begini, kita sudah meyakini alatnya berfungsi dengan baik, baru kita lanjutkan pada proses pengemasan. Nah, jangan lupa pada proses pengemasan dibongkar kembali ya, jadi tidak dalam keadaan terpasang tapi dalam keadaan terlepas supaya semua nanti udara IO-nya bisa masuk. Sudah kita bungkus ke dalam pouchnya, terus kita masukkan indikator, jangan lupa ya. Nah, kalau sudah begini tinggal kita sealing aja untuk kita masukkan ke mesin. Nah, ini proses penyilingan agar laringoskop bisa kita masukkan ke dalam mesin suhu rendah IO. Terus selanjutnya ya sesuai prosedur aja ya di pengemasan bagaimana, nanti kita tulis aja nama labelnya. Sudah jadi, lalu kita akan masukkan ke mesin IO, tinggal kita tunggu. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, sebenarnya kan laringoskop ini termasuk semi kritikal gitu ya, jadi bisa juga di DTT. Kalau Sobat Steril belum mempunyai fasilitas mungkin untuk mensterilkan, masih boleh untuk melakukan DTT. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja sama fasilitas yang ada, dan kalau bisa disterilkan itu lebih bagus. Oke Sobat Steril, segitu dulu penjelasan kita hari ini, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di topik-topik selanjutnya. Bye-bye.